Hai, perkenalkan nama saya Shanina Aisyah Wardani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kustomisasi pengaturan Scrum Board di Jira Software. Pertama, pastikan bahwa ada sprint yang sedang aktif pada proyek yang akan diatur. Pada halaman Active Sprint, klik tombol yang ada di sebelah kanan atas halaman. Muncullah beberapa pilihan, kemudian pilih Board Settings. Pada halaman Board Settings, kita bisa melihat di situ ada 10 menu settings yang tersedia. Menunya ada General, Columns, Swim Lanes, Quick Filters, Card Colors, Card Layout, Estimation, Working Days, Issue Detail View, dan Roadmap. Mari kita bahas menu pertama, yaitu menu General. Menu General and Filter menampilkan submenu untuk pengaturan umum terkait board dan pengaturan filter untuk menentukan isu yang muncul di board. Submenu pertama yaitu submenu General. Terdapat opsi Board Name untuk menentukan nama board, opsi Administrators untuk menentukan siapa administrator project, dan opsi Location untuk menentukan lokasi project dari board yang diatur. Submenu kedua yaitu submenu Filter. Terdapat opsi Save Filter yang menentukan filter untuk salah satu board yang ada, opsi Shares untuk menampilkan kotak edit filter yang dapat di-share, opsi Filter Query dan Ranking untuk menampilkan status ranking, opsi Project Inboard untuk menampilkan halaman izin hak akses project. Mari kita bahas menu yang kedua. Menu Column Management menampilkan submenu yang berfungsi untuk mengatur kolom-kolom pada board. Submenu pertama yaitu Column Constraint berfungsi untuk menentukan constraint atau batasan yang bisa berdasarkan jumlah isu. Submenu kedua yaitu Simplified Workflow. Pada submenu ini terdapat tombol Add Status untuk menambahkan status pada kolom, kemudian tombol Add Column untuk menambahkan kolom pada board yang akan ditampilkan. Untuk mengubah nama status kolom, kita dapat mengklik area di sekitar nama status kolom. Sedangkan untuk menghapus kolom, kita dapat mengklik icon bin yang ada di pojok kanan atas setiap kolom. Mari kita bahas menu yang ketiga. Peregangan dulu guys. Swimlane adalah sebuah baris yang berfungsi untuk mengelompokkan isu pada board. Terdapat beberapa pilihan untuk menentukan swimlanes pada board. Yang pertama berdasarkan queries, yang kedua berdasarkan stories, yang ketiga berdasarkan assignees, yang keempat berdasarkan epics, yang kelima berdasarkan projects. Mari kita bahas menu yang keempat. Pada menu Quick Filters, kita dapat membuat filter untuk isu berdasarkan JQL Query. Pada menu Quick Filters, kita dapat membuat filter dengan cara memasukkan nama filter, JQL Query yang diinginkan, dan deskripsi filter. Kemudian klik tombol Add. Pada halaman Active Sprint, kita akan melihat filter yang sudah kita buat. Untuk mengubah filter, kita dapat mengklik area atribut yang ingin diubah, kemudian klik tombol Update. Mari kita bahas menu yang kelima. Menu Card Colors mengatur visualisasi warna isu card pada board yang dikelompokkan berdasarkan aspek yang ditentukan. Menu Card Colors menyediakan beberapa pilihan untuk menentukan warna pada isu card. Yang pertama berdasarkan isu types atau tipe isu, yang kedua berdasarkan prioritas, yang ketiga berdasarkan assignees, dan yang keempat berdasarkan queries. Mari kita bahas menu yang keenam. Menu Card Layout mengatur 3 fields yang dapat ditampilkan di backlog dan di Active Sprint. Untuk field yang ditampilkan di backlog, di sini kita memilih field priority, status, dan subtask, sehingga tampilan isu pada backlog seperti berikut ini. Kemudian, untuk field pada Active Sprint, kita memilih field issue type,
parent, dan created, sehingga tampilan isu pada aktif sprint seperti berikut ini. Mari kita bahas menu yang ketujuh. Menu estimation mengatur waktu yang diperkirakan untuk setiap isu pada proyek. Perhitungan estimasi pengerjaan proyek dapat ditentukan berdasarkan story points, original time estimate, atau isu count. Jika kita memilih time tracking dengan opsi remaining estimate and time spent, maka pada tampilan sprint terdapat waktu sisa dan waktu estimasi. Mari kita bahas menu yang ke-8. Menu Working Days mengatur data hari di mana tim aktif mengerjakan proyek. Data ini dibutuhkan untuk menyusun laporan proyek. Terdapat 3 submenu pada menu Working Days. Yang pertama ada submenu Time Zone. Kita dapat mengatur wilayah dan zona waktu di mana tim proyek berada. Pada submenu Working Days, kita dapat menandai hari tim aktif bekerja. Pada submenu Non-Working Days, kita menentukan tanggal tim di mana tim tidak mengerjakan proyek. Mari kita bahas menu yang ke-9. Menu isu detail view mengatur visualisasi informasi detail setiap isu di backlog dan di board. Menu ini memiliki 4 submenu. Yang pertama ada submenu General Fields untuk menentukan beberapa fields yang ditampilkan pada isu di backlog. Kemudian ada submenu Date Fields untuk menentukan fields yang berkaitan dengan hari dan tanggal. Kemudian pada submenu People, kita dapat menentukan fields yang menampilkan nama user seperti reporter dan assignee. Lalu pada submenu Links, kita dapat membuat link atau tautan antar isu. Mari kita bahas menu yang ke-10. Roadmap merupakan tabel untuk membuat, mengelola, dan memvisualisasikan epics. Untuk mengaktifkan menu roadmap, kita dapat menggeser tombol yang terletak di kanan atas halaman. Sudah terlihat kan menu roadmap-nya di halaman Jira? Di roadmap ini, kita bisa melihat epics dan isu lainnya yang dapat ditampilkan berdasarkan filter yang tersedia. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.